Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Gaptek. Pada video ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang bagaimana membuat database dan master soal pada manajemen soal ujian atau ulangan online dengan menggunakan teknologi dari Google. Langsung saja, kita akan membuat database soal di Google Drive. Silahkan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pengajar, dan teman-teman semua membuka Google Drive. Alamatnya drive.google.com. Di sini saya sudah langsung masuk ke tampilan Google Drive dengan menggunakan akun G Suite. Pastikan yang pertama adalah akun yang digunakan adalah akun personal, akun yang akan dan atau sering digunakan untuk produktivitas Bapak Ibu Guru, teman-teman pengajar. Kalau misalkan, kenapa harus dipastikan dulu? Karena biasanya kita memiliki beberapa akun Google. Jadi harus dipastikan dulu akun Google yang mana yang kita gunakan untuk mengelola soal atau master soal yang akan kita buat seperti sekarang ini. Ini tampilan Google Drive. Silakan bagi teman-teman yang belum sama sekali atau belum pernah menggunakan Google Drive, bisa disimak video tutorial pengenalan dasar tentang Google Drive. Jika sudah, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat di drive saya itu satu folder dengan warna merah. Saya beri warna merah dengan nama database soal SMK. Jadi langkah yang pertama yang harus dibuat adalah kita membuat folder baru. Silahkan buat folder baru. Caranya, klik tambah baru di sini, kemudian pilih folder. Kemudian beri nama database soal SMK. Contohnya ini contoh, silahkan klik buat. Ini untuk penamaan silahkan disesuaikan dengan posisi atau peran Bapak Ibu Guru di sekolah. SMP, SD juga bisa, SMA bisa, silakan. Kemudian klik buat. Nah, nanti akan menjadi satu folder seperti ini. Saya beri nomor supaya berada di atas begitu, supaya mudah mencarinya. Diberi warna juga supaya bisa membedakan. Jadi Google Drive ini sama seperti halnya kita membuka laptop atau komputer kita. Di dalamnya ada banyak file yang kita miliki. Nah, sama, jadi di Google Drive ini kita bisa gunakan layaknya komputer virtual yang bisa menyimpan data-data pembelajaran, pengajaran, atau dalam hal ini adalah bank soal yang akan kita buat seperti sekarang. Kita klik. Nah, ini saya sudah membuat beberapa folder di dalam database soal. Di sini materi-materi pelajaran yang diampu, ini sebagai contoh. Kalau kita pertama kali membuat folder database ini, tentunya ini akan kosong, dan kemudian silahkan teman-teman tambahkan folder baru dengan cara sama seperti tadi. Bisa ditambah dengan mengklik tambah baru di sini, atau klik kanan di tengah sini, klik kanan kemudian tambah folder baru. Kemudian isikan nama dengan mata pelajaran yang diampu. Contohnya misalkan saya juga mengajar biologi. Kalau di SMK mungkin boleh penamaannya diberi jurusan dan kelas 10 ATPH, misalnya seperti itu. Klik buat. Maka di sini sudah ada satu folder tambahan baru bernama biologi 10 ATPH.
Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Jika memang kurang paham bisa diulangi videonya atau bisa berkomentar, bertanya di kolom komentar. Kemudian sengaja saya buat contoh model seperti ini supaya tutorialnya tidak terlalu panjang begitu. Dibuat dari awal sampai akhir. Jadi tentunya intinya saya berharap Bapak Ibu guru, teman-teman rekan pengajar semua bisa mengikuti dan mengambil poin-poin pentingnya bagaimana cara membuat folder dan lain-lain sehingga nanti bisa berkreasi, berinovasi sendiri begitu. Setelah kita membuat folder-folder ini, folder-folder katakanlah ini folder database, ini folder mapel yang diajarkan begitu, yang diampu. Setelah membuat ini kita masuk ke dalam folder-folder tersebut ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu guru mengupload semua file soal baik berbentuk Microsoft Word atau PDF ataupun yang lainnya ke dalam folder-folder yang sudah dibuat tadi. Ya, misalnya di sini saya ada yang perkantoran, saya sudah upload di sini PDF, kemudian ini gambar ya. Kemudian ini nanti kita jelaskan. Kemudian biologi ini masih kosong, silahkan diupload. Caranya adalah dengan mengklik kanan. Kemudian ada dua pilihan opsi di sini. Bisa upload file, satu file artinya begitu. Jadi kita upload satu persatu atau kita upload sekaligus satu folder. Ya, ini bisa. Ya. Kemudian fisika ini sudah ada contohnya, master soal. Kimia juga sudah ada. Ini sebagai contoh saja. Tentunya pastinya di file laptop atau komputer Bapak Ibu guru akan sangat banyak sekali. Nah, makanya kita perlu memanage begitu atau merapikan data-data tersebut sesuai dengan mapel-mapel yang diampu. Fungsinya untuk apa? Nanti supaya memudahkan kita dalam proses pembuatan soal yang akan diulangankan atau diujikan. Begitu. Oke, setelah kita mengupload dan semuanya sudah tersimpan di folder ini ya, di folder mata pelajaran, dalam hal ini database soal. Selanjutnya, di setiap mata pelajaran ini kita membuat master soal. Nah, ini. Master soal yang berbentuk Google Formulir. Caranya itu tinggal kita klik kanan pada folder mata pelajaran ya, pada folder mata pelajaran. Kita klik kanan, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Kita pilih formulir kosong. Kita pilih formulir kosong. Nanti tampilan pertamanya adalah seperti ini. Jadi masih kosong. Ya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah merubah nama file tersebut. Jangan sampai lupa, biar tidak bingung nanti kita mencari file yang sudah kita buat. Contohnya ini tadi adalah master soal ADM perkantoran. Oke, kita klik menyimpan secara otomatis selama terkoneksi dengan internet, dan di sini juga berubah nama atau judulnya dengan master soal ADM perkantoran sesuai dengan nama file. Setelah ini baru kita mengisi atau mengcopy pastekan ya, soal yang ada di Microsoft Word ataupun di PDF ya. Kita pindahkan satu persatu ke dalam master soal ini. Contohnya adalah seperti yang sudah saya buat ini. Ini kita close dulu. Kita buka yang ini. Seperti ini. Saya sudah menambahkan
ini kira-kira ada 20 soal. Sebagai contoh saja, sebagai model begitu. Tentunya nanti ke depan silahkan Bapak Ibu Guru menyesuaikan dengan kondisi dan seleranya masing-masing mau seperti apa konten yang ada di dalam master soal ini. Ini sebagai contoh saja, jika memang cocok, sesuai, bisa diikuti. Jika tidak, silahkan bisa membuat model yang lain. Nah, di sini tadi kita sudah merubah nama filenya, kemudian ini juga otomatis berubah. Nah, kemudian di sini ada deskripsi formulir, ya, bisa diisi dengan penjelasan singkat begitu. Meskipun master soal ini tidak akan kita publikasikan, jadi master soal ini fungsinya adalah untuk penyimpanan soal-soal yang akan kita pilih nanti untuk ulangan, untuk ujian begitu. Jadi bukan file ataupun Google Form master soal ini yang akan kita publikasikan dan kita berikan kepada siswa atau peserta didik, tapi master soal ini akan digunakan sebagai bank soal yang akan diambil beberapa soalnya untuk ulangan, untuk ujian, dan yang lainnya begitu. Sedikit saya jelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Google Formulir. Meskipun tutorial Google Formulir pengenalan dasarnya sudah saya buat videonya juga, silahkan dicek. Di sini untuk menambahkan soal, ya, ini tentunya harus diketik manual begitu. Ya, meskipun ada beberapa aplikasi yang memang menyederhanakan begitu. Apa itu misalkan import dan lain-lain, cuman memang standarnya kita harus mengketik atau lebih simpelnya mungkin mengkopas lah. Mengcopy pastekan dari file yang sudah ada di Word ataupun di file PDF, kita copy pastekan di sini. Kemudian jawaban juga kita buat seperti ini. Caranya kita coba tambahkan satu soal baru sebagai contoh. Di bawah di sini, nah, di dalam tanda plus di sini kita tambah plus. Di sini kosong. Silahkan buat di sini diisi dengan pertanyaan, ya, pertanyaan. Kemudian, nah, ini deteksi otomatis ya. Kalau memang di sini pertanyaan, berarti dia mendeteksi otomatis teks jawaban singkat. Kalau ini model soalnya adalah pilihan ganda, kita pilih di sini ada pilihan ganda. Yang biasa digunakan di Google Formulir itu antara pilihan ganda dengan jawaban singkat atau paragraf yang lebih panjang. Pilihan ganda ini untuk multiple choice ya, pilihan ganda. Jawaban singkat paragraf ini untuk esai. Meskipun sekarang ya ada soal pengganti daripada UN, AKM ya. Jadi bentuk soalnya itu lebih variatif. Nah, di sini juga mungkin beberapa fitur itu mendukung juga seperti kisi pilihan, terus kotak, centang, dan lain-lain. Tapi kita tidak akan membahas itu. Ya. Yang jelas bagaimana Bapak Ibu Guru, teman-teman, rekan semua bisa membuat pertanyaan ya, di Google Formulir ini. Kemudian setelah diisi pertanyaan di kolom ini, kemudian kita buat opsi jawaban. Nah, untuk opsi jawaban ini kita tidak perlu menambahkan dengan pilihan abjad A, B, C, D, dan seterusnya, karena nanti ada fitur untuk mengacak jawaban. Jadi kalau kita menambahkan abjad ya di depan pilihan jawabannya, misalkan A titik 1 titik misalkan apa, misalkannya 1, B 2
Nah, ini ketika nanti diacak, ini akan tidak berurutan begitu, karena kita pilih acak. Tapi kalau memang Bapak Ibu guru lebih asik, lebih terbiasa menggunakan abjad seperti ini, kemudian pilihannya jangan diacak. Itu di mana? Itu di sini. Di pojok di sini ada acak urutan opsi. Karena ini master soal, jadi saya tidak terlalu banyak merubah format. Ya. Merubah format di sini juga tidak diacak. Ya. Kemudian poin di sini juga tidak diisi poinnya, namun untuk jawaban atau kunci jawaban juga dipilih. Gitu. Untuk lebih detailnya, bagaimana membuat soal, silakan dicek di link tutorial membuat soal di Google Formulir di atas. Oke. Kita hapus. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kalau memang ada beberapa hal yang belum dimengerti dan belum bisa diikuti tutorial ini, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah supaya saya bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang masih belum jelas tersebut. Oke, ini sudah ada master soalnya, ya. Kemudian sudah ada kunci jawabannya. Untuk menandai kunci jawaban atau jawaban yang tepat, kita klik kunci jawaban di sini, kemudian kita pilih mana jawaban yang paling tepat. Untuk memberi poin, silahkan diketik di sini. Sekali lagi, karena ini adalah master soal, jadi saya hanya menambahkan atau memilih jawaban yang paling tepatnya saja, yang mana tanpa mengisi poin. Nah, poin ini akan diisi nanti di soal yang akan diulangankan atau diuji. Selesai. Oke. Jadi settingan untuk master soal saya kira cukup seperti itu. Yang jelas silahkan ditambahkan sebanyak-banyaknya ya soal-soal yang sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian disesuaikan juga dengan semester, disesuaikan juga dengan KIKD, disesuaikan juga dengan mudah, sedang, dan sulitnya tingkat kesulitan soal tersebut. Nah, untuk mengklasifikasikan itu kita gunakan section di sini, bagian. Ya, kita klik di sini, ya, otomatis akan dibagi menjadi 2, gitu. Hapus bagian. Oke. Nah, bagian ini ya. Nah, contohnya ini ya. Sudah dibagi 2. Misalkan ini kita gunakan atau deskripsinya itu sebagai soal mudah. Atau misalkan dirubah di atasnya saja di sini. Mudah. Ini kita copy pastekan di sini. Sedang. Seperti itu. Atau bisa juga diklasifikasikan sesuai KIKD. KD 1 sampai KD 3. Nah, seperti itu. Terus ini KD 4 sampai KD berapa dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan di sini soal baru, kemudian bawahnya soal baru lagi dan seterusnya. Jadi sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Kita delete, kita rapikan kembali. Ini kita delete. Ya. Nah, kita coba seperti ini saja. Ya, mudah. Mudah. Ini sebagai contoh saja, sekali lagi kalau memang pengklasifikasian ini sesuai atau cocok dengan Bapak Ibu guru, silahkan diikuti. Kalaupun tidak, silahkan
inovasi saja. Artinya di sini bisa per KD kategorinya atau per tingkat kesulitannya atau yang lainnya ya. Atau per bab, misalnya bab ini soalnya sekian, bab ini soalnya sekian. Atau per paket juga bisa, paket 1, paket 2, paket 3 dan seterusnya. Yang jelas fungsi daripada section di sini kita bisa gunakan untuk pengkategorian ya, soal begitu. Nanti kita bisa lihat ketika kita membuat soal ulangan ya, soal ujian yang akan dibagikan atau dipublikasikan kepada siswa atau peserta didik. Bentuk soal bisa gambar ya. Jadi nah di sini, namun tetap ini redaksinya harus tetap diisi, jangan sampai kosong ya. Karena nanti kita akan kebingungan ketika memilih soal ini, soalnya tentang apa. Jadi diusahakan tetap ya untuk kolom pertanyaan ini diisi begitu, meskipun mungkin soalnya berupa gambar. Biasanya untuk gambar-gambar di sini adalah soal dan jawaban untuk materi matematika ya, fisika, kimia, itu banyak sekali rumus-rumus equation ya yang harus dibuat terlebih dahulu, kemudian kita upload di sini sebagai soal gambar atau jawaban gambar. Jawaban pun bisa berupa gambar. Ini tambahkan gambar. Ya. Namun tetap redaksinya harus diisi ataupun kolomnya harus diisi, jangan sampai kosong. Gitu. Itu untuk gambar. Ya. Kemudian saya kira cukup untuk model master soal ini, karena sekali lagi master soal ini digunakan hanya untuk mengumpulkan, menginventarisir soal-soal yang akan kita pilih nantinya untuk membuat soal ulangan atau soal ujian. Kalau ada pertanyaan apakah ini enggak menambah ribet begitu? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak, justru akan memudahkan. Jadi kita tidak perlu membuat soal baru lagi begitu dengan tuntutan real time, waktu itu harus membuat soal, buat dari awal sampai akhir begitu. Selama mungkin materinya sesuai, cocok, itu kita masih bisa menggunakan master soal ini. Dan kebanyakan materi-materi pelajaran itu tidak banyak berubah ya. Tidak banyak berubah ya, kalau memang kurikulumnya berubah, materinya berubah, berarti kita harus membuat master soal yang baru. Begitu. Tipsnya mungkin setiap kali kita akan memberikan ulangan ataupun kita membuat rencana pembelajaran begitu, itu ada tugas-tugas dan soal-soalnya. Nah, kita isikan langsung ke dalam master soal ini. Kita kembali lagi ya, jadi ini fungsi daripada master soal. Silahkan dibuat juga sama di biologi, di fisika, kemudian kimia, matematika, dan yang lainnya. Memang prosesnya akan dirasa lama ya, karena harus mengisi satu persatu soal ya. Satu persatu soal yang akan yang dibuat begitu. Tapi nanti saya yakin ini akan sangat memudahkan jika memang, sekali lagi seperti pada penjelasan video konsep di awal, jika memang kita berniat untuk migrasi. Artinya migrasi itu dari sistem yang konvensional ke sistem yang digital. Saya kira untuk penjelasan bagaimana membuat database soal, kemudian membuat master soal, itu saya cukupkan pada video ini. Silakan sekali lagi untuk berkomentar dan bertanya di kolom komentar jika dirasa penjelasannya kurang padat ataupun kurang menyeluruh begitu. Karena intinya
beberapa video tutorial sudah saya buat tentang Google Formulir, tentang Google Drive. Nah, di sini saya hanya menekankan kepada bagaimana manajemen prosesnya. Jadi bagaimana proses supaya ya manajemen soal atau file soal itu bisa kita kelola dengan baik dengan menggunakan teknologi Google Drive, kemudian dengan teknologi Google Formulir untuk menjadikannya sebagai bank soal atau master soal. Silakan like jika dirasa video ini bermanfaat, komentar jika ada pertanyaan, kemudian share juga ke teman-teman rekan-rekan guru yang lain jika dirasa ini memberikan manfaat. Kemudian subscribe juga untuk mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dulu untuk video ini dan kita akan lanjut kepada video berikutnya.